Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Ini satu kebahagiaan besar buat umat Islam dan seluruh bangsa Indonesia, di mana Indonesia ini punya seorang wali yang spesifik, wali khusus, bagian perdemitan, yang dikenal dengan nama Sayyid Samsuddin Al-Baqir Al-Farsi, karena lidah ono coroko dadine Syekh Subakir, yang alhamdulillah berada di kota Magelang. Jadi Magelang punya tanggung jawab besar. Kalau ndak ngerawat makbarohnya Syekh Subakir dan lupa pada Syekh Subakir, saya khawatir demite ucul. Dan itu bisa merusak seluruh tatanan perdemitan di Indonesia. Karena apa? Syekh Subakir ini secara khusus menaklukkan jin yang paling kuat. Jadi secara khusus, di dunia itu ada namanya jin kuat, jin yang rusone ora umum, yang pernah dadi prewangane wong Jawa, khususnya wong Magelang. Ya, ini memang jin khusus. Jadi orang Magelang itu dulu memang pusat peradaban terbesar di Jawa waktu itu di sini. Jadi pesisir itu mungkin tasih belum mengenal peradaban yang maju. Jawa Timur, bagian timur belum maju. Tapi Magelang ini kan pusat peradaban Nusantara yang sangat kuat nih, Magelang nih. Sing biyen menyebutnya Kedu, punya kerajaan besar namanya Kerajaan Mataram. Lah pusatnya ya mriki niki. Wong masjide mawon nggih namung teng mriku niku. Lho masjide, candine Borobudur cuman di situ. Itu candi terbesar di dunia. Jenengan iso mbayangno. Kalau orang punya candi sebesar itu, betapa kuatnya pemerintah waktu itu yang bangun. Sama, kalau pemerintah itu nanti PAD-nya bagus, ya Islamic Center-nya bagus. Loh, sama. Kalau pemerintah kok kekuatannya kecil, ya bangunnya ya yang kecil-kecil aja. Nah, Borobudur dengan peradaban agama sebesar itu, kita tidak membayangkan betapa kayanya dan kuatnya dinasti Mataram Hindu yang ada di Magelang. Wong sak Magelang hari ini itu lah, kalau suruh bangun segede Borobudur, mencret. Saya nggak yakin orang sekarang masih kuat bangun bangunan sekuat itu. Nggak yakin sekarang. Umat Islam terbesar di Magelang, masjid jami'nya ya cuman segitu. Ya, Istiqlal ya cuman segitu.
Masjid Jami Al-Akbar Surabaya gedean Borobudur. Jadi kita bisa membayangkan betapa bangsa ini pernah menjadi sebuah bangsa yang kaya raya dan sangat kuat. Yang kecil-kecil aja masih segede itu. Mendut itu segede itu. Belum lagi yang lain. Belum lagi yang hilang di daerah Njlumprit sekitar Ngadirjo itu. Kok Ngadirjo apa iki bener sih? Itu situs Liangan itu kerangka bawahnya itu lebih gede dari Borobudur. Lu berarti bangsa kita ini bangsa yang sangat kuat. Bukan bangsa yang ecek-ecek itu, bukan. Seperti anak sekarang menganggap bangsa ini bangsa tempe gitu. Bangsa kuat. Punya huruf, punya bahasa. Bahkan bahasa kita itu berhadapan dengan bahasa manapun nggak pernah kalah kok. Bahasa Jawa ini kan bahasa yang berhadapan dengan bahasa manapun nggak pernah kalah. Ketemu bahasa Arab menang bahasa kita. Bahasa Arab cuman rus, nasi, sego. Sini untuk menyebut ini banyak. Kalau masih kecil wine, gede pari, terus dipanen gabah, pohonnya damen, digiling beras, patah-patah menir, didang sego, buntel godong lontong, buntel janur kupat, silite gosong intip, garing karak. Loh, ini menandakan bahwa bangsa ini mulai dari struktur yang paling dasar yang namanya peradaban bahasa, kita ini kuat. Jadi era-era sebelum era kita ini bangsa ini luar biasa. Jadi kalau kita punya harapan bangsa ini akan bangkit menjadi bangsa adidaya di dunia, itu bukan sesuatu yang mustahil karena bibitnya ada. Mana ada orang Inggris misalnya, paling ya rice, ya cuman rice saja. Dia ora kenal lemper, enggak kenal. Nah ini bahasa. Makanya bahkan bahasa Indonesia yang paling berdekatan dengan bahasa Jawa, bahasa Indonesia aja mati kok. Kunduran truk mati. Pecirit itu udah. Nah, coba cari bahasa Indonesia. Loh, dari situ sudah huruf kita punya, bahkan kita punya 3. Huruf Palawa, huruf Sansekerta, huruf Kakanga, 4. Huruf Jawa hono coro kok kita punya. Makanya petuk Quran barang itu bahasa Jawa itu nyantai, enggak pernah kaget. Itu Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Itu diperdebatkan berhari-hari juga nggak selesai. Apa bedanya pengasih sama penyayang? Tapi begitu bahasa Jawa beres. Bismillah kelawan nyebut asmane Allah, Ar-Rahman zat kang welas asih ing dalem donya lan akhirat, Ar-Rahim kang welas asih ing dalem akhirat bloko pun beres. Ora ono sing kumplin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mumpung ada buka jari. Ini kalau buka jari bisa bermasalah ini karena berkait dengan kata-kata dan pasal. Saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Itu bagi bahasa hukum bermasalah. Saya nanya Bu Kajari, saksi itu apa? Nah, orang yang melihat, yang mengetahui adanya peristiwa. Nah, kalau saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, apa kalian pernah lihat Allah? Dia tidak selesai. Makanya begitu bahasa Jawa rampung. Asyhadu anak seni sapa ingsun alla ilaha ing yen ora ana pangeran kang wajib disembah kelawan hak iku maujud illallah angin Gusti Allah. Enggak ada perdebatan lagi, udah beres.
bahasa punya, simbol punya. Harus Borobudur segede itu. Artinya dulu di sini ini sebuah bangsa yang memang adidaya. Makanya ini mesti diingatkan kembali. Biar kita ini tidak pernah minder menjadi orang Indonesia. Kita ini kan selalu minder, seolah-olah kita ini jelek semua. Yang baik itu dari mana-mana. Kulit putih yang baik, kulit hitam jelek. Akhirnya kemudian rambutnya menyuntuk orang Eropa, di merah-merah. Akhirnya jadi LKMD, londo komeng dasi. Ini gejala ini akan terus. Kalau kita tidak mengingatkan kembali. Sementara rasa cinta dan kebanggaan kepada bangsa itu kalau sudah tidak ada, itulah alamat bahwa bangsa ini akan mengalami kebangkrutan. Kenapa? Karena dia tidak akan pernah bangga memakai produk dalam negerinya. Kenapa Jepang bangkit seperti itu? Orangnya bangga dengan Jepang. Kenapa Korea bangkit dengan Samsung? Karena orang Korea bangga dengan Korea. Orang Cina bangga dengan Cina. Kita ini mulai hari ini mulai diajarkan untuk tidak bangga menjadi orang Indonesia. Punya polisi jelek, punya tentara jelek, presiden diolok-olok, punya tumpeng jelek, tahlilan jelek, ingkung jelek, punya merah putih jelek, Pancasila jelek. Ini terus, dan ini sistematis. Cepat atau lambat akan meruntuhkan namanya nation state atau bangsa dan negara. Ini hanya masalah waktu. Sudah mulai tidak bangga. Yang Islam tidak bangga dengan Islam Indonesianya. Yang modern gak bangga kalau tidak Eropa. Ini mulai harus diingat karena apa? Ini milenial. Milenial ini tantangannya semakin berat. Karena orang milenial itu tidak butuh orang lain. Dulu orang mau masak gulai, butuh ahli gulai. Sekarang mana ada orang butuh ahli gulai mendatangi pemilik gulai, pemasak gulai. Enggak, tutorial. Akhirnya ketika dia masak gulai, dia tidak pernah merasa bahwa ini ada jasa orang lain. Dulu para pencinta itu masih merasa ada jasanya Pak Pos. Ketika merindukan kekasihnya masih merindukan Pak Pos. Sampai ada lagu Pak Pos, Pak Pos. Sekarang orang tidak lagi membutuhkan orang lain. Pak Pos sudah tidak dibutuhkan. Kenapa? Langsung WA. Tidak ada lagi kata-kata mutiara, tidak lagi kata-kata cinta, nggak ada lagi kata-kata rindu. Tidak lagi tertulis di aku merindukanmu. Entah kenapa malam hari ini bayang-bayangmu lekat di hadapanku. Semenjak kepergianmu bertugas di militer, aku merindukanmu. Tapi aku nggak apa-apa karena aku tahu itu adalah masa depanmu dan masa depan kita. Tapi kupaksakan menulis saja rindu karena rinduku sudah gak bisa kutahan dan aku yakin kau pun merindukanku. Karena aku tahu malam hari ini kau dan aku sedang duduk di bawah sinar rembulan yang sama. Dan itu terus cari kertas. Lahir simbiosis dari masalah cinta. Ada pabrik kertas yang berwarna pink, yang baunya mawar bukan bau melati. Terus kemudian dilipet bawa ke pos, cari perangko, melibatkan air ludah, ditemplek, no. Itu hilang. Sehingga orang cinta susah untuk dijelaskan pada orang lain. Karena hubungan cinta tidak butuh perantara. Tapi langsung provider to provider. Dari WhatsApp ke WhatsApp. Tinggal dan kalimatnya nggak panjang. Wes dikirim kalimatnya. Mah. Semua sedang terputus. Gitu. Nah, ini yang
menyebabkan orang nggak butuh siapa-siapa. Nggak butuh. Dulu butuh tetangga titip, anakku mondok, aku titip ya, gue anakku. Sekarang langsung dari rekening ke rekening. Jadi peran manusia untuk mempertemukan manusia yang satu dan yang lain, yang menghasilkan jasa dan rasa hormat, hari ini dihilangkan oleh dunia milenial, dan itu tidak perlu diratapi. Itulah kenyataan hidup manusia yang berkembang pada satu titik yang dinamakan milenial. Nggak ada yang perlu diratapi, itu kenyataan. Tapi bahwa kenyataan itu tidak pernah bisa dipisahkan, bahwa dia sedang berada di mana, lintas bangsa, lintas negara. Tapi ketika kita melintasi bangsa orang lain, kita ditanya, pasportmu mana? Artinya bahwa batas milenial yang demikian rumit adalah batas negara. Maka kemudian menjadi sangat penting untuk diingatkan kembali bahwa kita punya bangsa yang suatu saat pasti akan melakukan proses produksi, hanya sekarang belum. Cepat atau lambat anak-anak kita yang belajar ilmu elektronik akan mampu memproduksi handphonenya sendiri dengan merek Indonesia. Kalau sekarang merek Jawa sudah dipakai Oppo, nanti kita bisa pakai yang lain. Ini hanya cepat atau lambat. Anak-anak muda kita yang belajar sekarang bagaimana membangun pabrik otomotif di luar negeri, cepat atau lambat orang Indonesia akan membangun pabrik otomotifnya sendiri. Ini hanya masalah waktu. Kemarin dihajar sama McD, sekarang anak bangsa sudah memenangkan pertarungan dengan sambel layah, pawon simbok. Udah mulai pelan-pelan. Ini hanya masalah waktu. Bahkan pesawat antar negara, anak-anak yang sedang belajar cepat atau lambat akan menghasilkan produk dalam negeri. Terbukti apa? Musangking yang kemarin menjadi kebanggaan orang Malaysia sekarang ditanam di Magelang. Dan orang Indonesia harus mencintai musangking Magelang daripada musangking Malaysia. Sehingga orang ke Malaysia yang cari musangking sekarang sudah tidak lagi ke sana, cukup ke Magelang. Devisa yang didapatkan oleh musangking sekarang diambil oleh Magelang. Itu hanya masalah waktu, cepat atau lambat. Nah, saat itu terjadi, apa yang dibutuhkan adalah kebanggaan menjadi orang Indonesia, dan itu daya saing akan dimulai. Daya saing akan dimulai. Karena semua akan punya kemampuan yang sama. Dulu yang namanya handphone hanyalah milik Swedia. Bahkan Nokia itu menjadi kebanggaan semua orang. Mulai dari Nokia kecil sampai Nokia besar. Mulai dari 301 sampai apa itu? 212. Sampai nomor kok sing diceklekno itu. Tapi begitu Swedia nggak bangun kebanggaan terhadap Nokia melalui kebanggaan bangsa, habis diajar oleh Samsung yang membangun citra teknologi dan citra rasa cinta pada bangsa. Nah, ini hanya masalah waktu, dan itu kisaran 2040. Apalagi saat dunia mengalami krisis. Apa? 2040 sudah disepakati akan ada krisis besar 3 sektor. Satu sektor tenaga, energi, yang kedua adalah sumber daya air, yang ketiga makanan. Dan di dalam perbincangan di Jerman itu sudah tegas, bangsa yang akan selamat dari itu adalah bangsa Indonesia. Karena pola makan dan produsen makan di Indonesia sangat bervariasi. Mulai dari jagung, beras, telo, uwi, gembili, suwak, tales, paling banyak. Energi, kalau berbicara panas bumi, kita cincin api. Energi kalau dibicarakan adalah matahari, kita punya 3 waktu. Wita, Wita dan WIB. Kalau berbicara energi angin, kita punya pantai terpanjang dunia.
Kalau kita berbicara tentang tentang air, kita punya air yang melimpah. Jadi 3 krisis besar itulah yang akan terjadi sekitaran tahun 2040. Dan ketika itu terjadi, seluruh bangsa dunia akan masuk ke Indonesia. Kalau tidak kita bangun rasa cinta pada bangsa hari ini, maka itu yang terjadi adalah keruntuhan Indonesia. Maka mari kita tanam pelan-pelan, seberat apapun. Makanya termasuk bagaimana membangkitkan rasa cinta, kita mulai. Salah satunya adalah dengan mengenalkan kembali bahwa ada tokoh besar dengan skala internasional yang ada di Magelang. Bagaimana seorang tokoh sebesar itu mampu beradaptasi dengan peradaban yang demikian maju yang ada di tanah Magelang tanpa sedikit pun pertumpahan darah. Ini. Sementara ada yang pengen punya gubernur aja sampai turun ributnya luar biasa. Ini sampai punya tanah Nusantara tidak ada satupun bibit permusuhan dan tidak ada satupun pertumpahan darah. Ini yang harus kita contoh. Padahal bangsa ini bangsa yang sangat besar. Agama sudah punya, ekonomi kuat, pengetahuan terstruktur dengan sangat bagus. Dari pengetahuan politik maupun pengetahuan sosial. Punya kitab politik negara Kertagama, punya kitab sosial Sutasoma. Ini bukan bangsa yang sederhana. Tertata dari urusan Tuhan sampai urusan setan. Lengkap. Dari urusan kiri sampai urusan kanan, bangsa ini punya. Makanya kita nggak perlu ragu. Orang Eropa punya kisah cinta Romeo Juliet. Orang Arab punya Kais dan Laila. Orang Cina punya Sampai Ingtai. Kita punya Andi-Andi Lumut. Kita punya Roro Mendut Prono Citro. Kita punya Roro Jungra. Orang kuat di Eropa namanya Samson, di Arab namanya Sam'on. Kita punya Bandung Bondo. Cerita ibu tiri yang kejam namanya Cinderella. Kita punya bawang putih, bawang merah. Kalau di sana ada binatang bisa ngomong namanya kura-kura ninja, kita punya kancil nyolong timun. Apa bedanya? Pelan-pelan kita bangunkan. Ini bukan masalah asobiyah. Karena apa? Karena apa yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad itu terjadi di hari ini. Apa? Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arufu. Ini terjadi di hari ini. Jadi yang namanya wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila itu harus saling mengenal itu di hari ini. Kenapa? Karena sudah ketemu. Zaman Nabi Ibrahim itu hanya bangsa Mesir ketemu dengan bangsa Filistin, belum ketemu bangsa Magelang, belum ketemu. Nabi Musa itu baru ketemu bangsa Mesir sama bangsa Filistin, ketemu Bani Israel. Belum ketemu orang Temanggung, apalagi orang Madura, ada Remak itu belum ketemu. Baru pertemuan itu terjadi kapan? Di zaman umat Rasulullah. Kita saling ketemu. Karena pesawat ditemukan, karena mobil ditemukan, kapal ditemukan. Apalagi hari ini bertemu tapi tidak harus kemana-mana. Kalau dulu ketemu harus kemana, sekarang ketemu tidak harus kemana-mana. Ketemu nggak kemana-mana, cukup ketemu handphonenya masing-masing ini. Sekarang saya ketemu dengan seluruh penduduk Magelang, tidak harus kemana-mana, cukup relay pakai Zoom ketemu. Padahal dulu nggak bisa. 30 tahun yang lalu kita ketemu Afrika, mesti nunggu flora dan fauna. 30 tahun yang pengen ketemu Afrika lo ngenteni flora fauna. Sudah gitu kadang waktunya siaran kedatangan Pak Harmoko atau Pak Murdi. Itu capek. Pengen lihat orang Eropa berolahraga, kita nunggu gelanggang ke gelanggang. Dari gelanggang ke gelanggang. Kita nunggu dunia dalam berita. Sekarang tidak ada yang namanya menunggu. Tinggal cari channel yang penting punya kuota, beres. Tengu Afrika keluar.
Mau iseng bokong India keluar itu hari ini, tidak ada yang susah. Umat ketemu sudah, dan ketemu hampir di semua lini dan harus saling mengenal. Orang pergi haji harus kenal sama orang Yahudi, kalau nggak berangkat. Karena orang Yahudi bisa bikin pesawat, kalau nggak pakai pesawatnya orang Yahudi ngelangi. Maka harus saling kenal, tidak boleh saling bantai. Yahudi mati, ngelangi. Hari ini kita nggak bisa. Orang Temanggung, orang Magelang harus kenal Cina. Kalau nggak kenal Cina, sing tuku mbako sopo? Apa artinya obong-obong sapi, kan nggak mungkin. Dia harus ketemu dengan gudang garam, dia harus ketemu dengan jarum. Kalau mau ngaji harus kenal sama orang Jepang. Kenapa? Karena mereka bisa bikin mic. Kalau tidak kenal goroane tugel. Duh, ini zaman wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, nggak bisa lagi. Terus kemudian merdidi, berdiri sendiri, nggak bisa. Nggak bisa. Pak polisi harus kenal sama Cina. Kalau Pak polisi nggak kenal Cina, nggak ada yang tahu kalau beliau polisi. Karena orang Cina bisa bikin mesin bordir, mereknya Butterfly, yang akhirnya nulis tulisan itu mesin bordir semua. Perempuan kalau pengen langgeng dalam rumah tangga dan penuh cinta, mesti ketemu sama orang Perancis yang pinter bikin bedak, pinter bikin parfum. Bedak Magelang merusak karena beras dideplok blundeng kah? Semua harus kenal. Pembaca kitab mesti kenal dengan percetaan orang Eropa. Maka sekarang orang tidak bisa kemudian semena-mena kami begini, nggak bisa. Kami nggak mau bank haram. Ya terserah kamu kalau nggak mau, tapi jangan pakai uang, karena uang itu produksi bank. Pergi haji pakai bank, ongkos naik haji diserahkan sama pilot, nggak disuruh berangkat sampean. Ini dunia baru. Ini hanya dialami oleh umat Rasulullah. Makanya umat Rasulullah nggak bisa semena-mena, nggak bisa. Kita dikenal sebagai wak haji karena pakai peci putih, produksi Cina. Ini dunia baru. Jadi peradaban baru. Makanya orang Islam itu harus benar-benar legowo dino ini, harus benar-benar rendah hati, sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah lewat hadis qudsi, mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang dikehendaki baik oleh Allah dikasih ngerti dalam urusan agama. Khaironnya nakiro, makanya maknanya khairon kamilan, kebaikan yang sempurna. Lah manusia itu nggak bisa sempurna, maka baiknya manusia tidak bisa berdiri sendiri. Ini pengajian baik. Siapa bilang pengajian nggak baik? Yang terbaik di pengajian ini siapa? Saya. Karena sendirian dikasih mic. Jadi orang baik itu kelihatan. Kalau ukuran pengajian itu baik, yang terbaik siapa? Saya. Wong sendirian dikasih mic, ya kan? Pakai serban, yang lain kan nggak ada yang pakai serban. Karena orang baik harus kelihatan pakai serban. Itu ibaratnya gitu ya, itu nalar gitu ya. Tapi kebaikan ini tidak ada dan tidak pernah terlihat kalau tidak ada Pak Wali Kota yang mengadakan acara dan ngundang saya. Nah kalau sudah seperti itu, baik mana saya apa Pak Wali Kota? Nah kata Pak Wali Kota, ya baik saya ya. Kalau nggak ada saya ya pengajian ini nggak ada. Tapi saya juga balas, kalau saya nggak datang pengajiannya jelek. Loh ini dua, saya sama Pak Wali itu Rasido pilkada yang berdebat siapa yang lebih baik antara saya sama Pak Wali. Kemudian penjenengan ikut-ikutan, ya baik gara-gara kami ya. Nah kok bisa? Karena kami mau datang. Coba kami nggak ada yang datang, penjenengan bukan pengajian, cek sound, ini nggak ada habis. Oh itu nggak ada habisnya. Makanya baik itu nggak bisa berdiri sendiri. Makanya masuk surga itu nggak bisa ijen-ijen, tapi Zumaron bareng bareng, karena kebaikan manusia nggak bisa berdiri sendiri, dia bareng-bareng.
Ini umat Rasul itu seperti ini. Lintas negara, lintas bangsa. Bahkan ada dunia yang nggak bisa dibatasi sekarang. Apa? Dunia maya. Di mana Mark Zuckerberg bisa komunikasi dengan orang Indonesia tidak menggunakan G2G. Tidak menggunakan government to government. Tapi langsung provider to provider, itu pun tidak menggunakan yang namanya SKSD. Jadi orang Amerika komunikasi dengan Indonesia nggak pakai SKSD, nggak pakai sistem komunikasi satelit domestik. Artinya apa? Pembayarannya langsung ke sana, sehingga resources yang masuk ke sana tidak bisa dipajaki oleh negara. Lu ini dunia anyar. Makanya dunyanya Mark Zuckerberg yang nggak ada habisnya. Wong dari Indonesia 200 triliun setiap bulan. Ini dunia baru. Dan kaum muslimin ngalami. Coba kalau kaum muslimin nggak ngalami, ini ngalami kaum muslimin. Pemerintah Saudi begitu jamaah haji sangat banyak datang, dia nggak bisa berpikir sendiri. Dia panggil Paris Hilton, orang yang tidak pernah pakai celana panjang, kemana-mana BH-nya cuman ditutup depannya tok. Dan kecantikannya adalah ketika tidak pakai apa-apa. Dipanggil ke sana, tolong jamaah haji ini kamu urus. Caranya gimana tuan? Bangunkan hotel sesuai dengan brandedmu. Makanya kemudian ada hotel Hilton di samping Ka'bah, persis di dalam pelataran Masjidil Haram. Itu mau ngomong apa kalau udah kayak begitu? Ini dunia baru. Habis tawaf haus, nggak cukup dengan air zam-zam, Pepsi didatangkan ke sekitar Masjidil Haram, Coca-Cola didatangkan. Loh, ini dunia baru. Dulu nggak ada. Orang Yahudi nggak bisa berdagang di samping Masjidil Haram, disuruh jauh. Orang Nasrani nggak datang ke sana. Tapi sekarang orang Nasrani datang, bukan orangnya, tapi produk peradabannya. Kita mau apa? Bahkan di samping Ka'bah yang paling religius, kita menggunakan jasa baiknya orang Korea, kita selfie depan Ka'bah. Sopo sing ngarep nyegah, apa wong ngarep tempeling? Enggak mungkin lah tetep. Ngono foto deh. Bahkan ibadah sekarang di live. Loh, di live apa? Sampai ngubur wong mati loh di live. Iki dunyo anyar. Yang itu hanya terjadi di zaman umat Rasulullah. Makanya kadang ada yang masih gagap dengan yang seperti ini. Tapi ketika kita berbicara bangsa dan negara, kita harus memahami inilah apa yang disebut oleh Islam, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Kita harus saling pengertian. Nah, ketika itu datang, rasa bangga kepada bangsa akan menjadi kekuatan di mana bangsa ini menjadi pemenang atau pecundang. Dan makanya kita mulai sekarang, kita kenalkan pada anak-anak ini bangsa besar, ini bangsa kuat. Bangsa besar, bangsa kuat. Bahkan bangsa ini pernah menaklukkan Mongolia. Mongolia yang mampu menaklukkan Arab, menaklukkan Cina, menaklukkan Eropa. Sama orang Nusantara takluk oleh kerajaan yang namanya kerajaan Singasari, oleh panglima perang namanya Arya Wiraraja, takluk. Sehingga kemudian penaklukan itu berujung pada penguasaan semenanjung Korea Selatan di daerah provinsi namanya Kimhae. Sehingga Kimhae ditempati oleh orang dari Nusantara sing buba alas danyange wong Kimhae niku namanya Surowareng. Apa Surowareng wong Korea ya jelasnya tidak lah, pasti ya wong Jawa. Masa ono wong Korea Surowareng, paling ya Kim apa sopo gitu kan. Itu terjadi. Nah, peradaban yang sedemikian maju itu luar biasa, sampai menemukan titik-titik yang negara lain tidak ketemu. Nah, itu mulainya di mana? Ya di sini nih, di tanah ini. Makanya tanah ini punya sumbangan yang sangat besar terhadap Republik Indonesia, sumbangan peradaban dan sumbangan sejarah yang harus dirawat oleh orang-orang yang memahami bangsanya dan memahami sejarahnya. Maka hati-hati memilih pemimpin menjadi wali kota Magelang.
Kenapa? Karena ini punya tanggung jawab besar. Bahkan militer pun ditaruh di situ. Karena punjere bangsa itu ada di sini. Kenapa bangsa ini hiruk pikuk perang agama sudah tidak terjadi, kalaupun kecil-kecil? Karena dulu sudah rukun di sini. Konflik antar bangsa itu pertama kali terbesar antar agama itu di Magelang dan sekitarnya. Yang lain belum ribut antar agama, warung petuk. Di sini sudah terjadi konflik agama yang luar biasa sekitar tahun 800. Karena tiba-tiba ada anaknya bangsa Hindu pindah menjadi agama Buddha. Mu'alaf lah caranya gitu. Nah biasa lah, mu'alaf itu kan galak-galak. Pokoknya kalau orang habis pindah agama itu untuk menunjukkan kepindahannya secara serius, mereka kan galak-galak. Mesti mu'alaf itu senengannya alok-alok agama yang sebelumnya lah. Ketika pindah ke agama ini dia jelek-jelekin yang sebelumnya. Kalau punya mulut, kalau punya pasukan, ya dikeprui. Itu kan sudah kebiasaan orang habis bercerai itu pasti yang dijelek-jelekkan mantannya. Nah dulu ya gitu, tiba-tiba Hindu ini punya keturunan namanya Garung. Wangsa Sanjaya punya keturunan namanya Garung. Itu pindah Buddha. Dan Garung ini sakti orangnya. Sampai dikenal dengan sebutan Semaratungga. Gawalake ora umum wong iki. Sampai sing Hindu diuber seperti keprui minggat kabeh bubar, ada yang berani. Sampai calon raja Hindu namanya Panukuh minggat ke India belajar ilmu arsitektur. Pulang dikenal dengan nama Resi Gunadarma. Begitu menang perang orang Buddha mau bikin candi, nggak bisa karena nggak bisa punya arsitek. Akhirnya nyuruh orang Hindu tadi itu. Sehingga si Panukuh disuruh bangun candi atau Gunadarma, maka dibangunlah candi candi Buddha, tapi arsiteknya orang Hindu. Maka kemudian di Jawa ada candi Buddha, modelnya Hindu, namanya Sambara Budura yang dikenal dengan nama Boro Budur. Tiba-tiba anak Garung atau Semaratungga yang namanya Pramodawardhani jatuh cinta sama Panukuh. Bayangkan orang anti Hindu, tiba-tiba anaknya jatuh cinta sama orang Hindu. Ya mau nggak mau, namanya anak sudah jatuh cinta dan nggak punya pilihan lain semata wayang, ya dinikahkan. Maka terjadilah pernikahan Hindu Buddha. Dan kemudian Panukuh menjadi pewaris kerajaan Buddha, bergelar Rakai Pikatan. Makanya kalau ribut nggak usah serius-serius, biasa aja. Karena khawatir anak kita jatuh cinta. Akhirnya rukun setelah itu. Yang Hindu dari Jogja, Resi Kumbayoni dibangunkan candi Prambanan. Diawasi oleh anak Pikatan namanya Lokapala. Lahir candi Prambanan sehingga rukun sudah. Ini embrio Siwa Buddha itu ya di sini nih. Makanya orang sing gumun, Siwa Buddha kok iso rukun? Loh makanya di Indonesia itu rukun biasa. Berbeda-beda bisa rukun. Balaputra Dewa pulang ke Palembang membesarkan Sriwijaya, rukun tanpa konflik agama. Sindok pindah ke kawasan timur, membangun Jawa Timur, membangun Doho Kadiri, sampai jadi Singosari sudah tidak ribut agama. Bahkan Majapahit sudah bikin sebuah kerukunan bersama dalam setiap perbedaan, Bhinneka Tunggal Ika. Loh makanya kemudian fenomena saling jaga antar agama itu ada di Nusantara. Sehingga ketika Islam datang ketemu lakum dinukum waliyadin dengan Bhinneka Tunggal Ika. Makanya santri ketika jaga gereja jangan diolok-olok, karena itu adalah warisan asli bangsa Indonesia. Ini yang harus kita pahami. Makanya kita ini ketemu jadi Islam itu tekoh nemu. Tapi di sini memang bermasalah, mau orang hebat semua Magelang itu. Cuman ada satu yang tidak bisa, yang sering tidak bisa dilakukan. Apa? Orang Hindu itu kan matinya mokso. Nah, mati mokso itu berat karena harus ada upawasa, ada upanisad, ada kabumian. Upanisad itu menghilangkan jati diri, berjadi wali kota, pindah tempat jadi bakul dawet. Nah, itu upanisad. Agar ego dunianya nggak ada. Setelah itu kabumian.
Kabumian itu menjalankan dharma hidup seperti bumi. Nah yang ketiga upawasa, nggak makan, nggak minum, nggak menyentuh perempuan. Nanti tubuhnya mengecil terus lap mukso. Nah itu banyak yang gagal. Ketika mau mukso lap gitu inget istrinya, inget apanya macet. Nah itu terjadi jenglot atau Bathara Karang. Yang tidak punya ilmu Pancasona atau ilmu ilmu karang, maka kemudian mukso nggak bisa mukso, jadi jenglot biasa. Tapi kalau yang punya ilmu nggak bisa mati, jadi Bathara Karang itu. Nah itu banyak yang gagal. Maka kemudian daripada gagal seperti itu, mengambil ajaran Kali itu dari Durga dari Siwa, tidak nahan hawa nafsu tapi ngumbar hawa nafsu. Lahirlah ajaran Bhairawa Tantra Pancamakara, di mana ibadahnya adalah mengumbar hawa nafsu syahwat bawahnya puser, dipenuhi dengan hubungan seks bebas, perutnya dipenuhi dengan makan sepuasnya, pakai tumpeng, pakai apa, kemudian kepalanya ditahan dengan menggunakan arak, nanti sukmanya tenang, terus pergi ngerogo sukmo. Sebelum ngerogo sukmo makan manusia, upacaranya namanya mamsa. Semenjak itu di Magelang muncul ilmu baru, merupakan dari ajaran Kali, di mana cukup ngerogo sukmo bukan mukso. Sukmone lu ngojak nyolong jenengi ngepet, sukmone lu ngojak nyenengi wong wedok jenengane pehlet, jak bunuh orang namanya santet. Jadi kalau berbicara santet, pelet, ngepet itu asli dari daerah sini awalnya. Nah kekuatan ini harus ditembus, karena ini menghabisi beberapa ulama yang datang. Karena apa? Ajaran ini mampu membangkitkan jin terkuat yang ada di perut bumi. Beberapa kali jadi bentuknya itu kayak gupolo nih loh. Siunge isor ngene dawa petenge jembluk itu kayak gupolo gitu. Nah, bentuk seperti itu mirip sekali dengan yang diceritakan dalam tafsir Munirnya Imam Nawawi. Ataj'alu fiha may yufsidu fiha. Man itu lil akil. Dalam tafsir Munir dijelaskan man itu adalah banul jan, makhluk sebelum manusia yang ketika manusia dibikin dimblesno ke dalam bumi, masuk di lahar-lahar. Itu bentuknya adalah jembluk, suka makan darah, suka menumpahkan darah, suka makan manusia. Itu bentuknya kayak gupolo itu. Nah makhluk itu ditarik oleh orang Jawa yang tadi jadi perewangan. Ini loh. Makanya butuh orang yang mengerti betul persoalan iblis. Makanya kita ini tidak pernah boleh lupa bahwa di samping kiri kanan kita ini ada urusan dengan dunia lain. Makanya dalam setiap gerak disuruh a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah ini kadang lupa. Makanya ada yang bertanya, seorang ahli pengetahuan modern, masa wali datang tugasnya cuma numbali, kayak mistik gitu. Memang urusan manusia pertama di dunia ini urusannya dengan iblis. Sebab iblis itu nggak mau mati. Fa'angdzirni ila yaumi yub'atsun, tunda mati saya sampai hari kiamat, kata iblis. Iya katanya. Terus arep ngopo? Nggodha menungso. Oh ya wis. Makanya yang pertama kali dilakukan dalam setiap gerak umat Islam, itu yang pertama dipikirkan adalah makhluk di luar manusia. Makanya ono tumpengan pinggir kawinan, ono sing geleh kembang, ono itu sebenarnya adalah nalar dasar a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah ini yang kadang ditanya, masa sih Islam pertama datang sing teko nameng tukang numbali loh. Lah kalau bukan itu apa? Karena di Indonesia waktu itu yang seperti itu kuatnya luar biasa. Siapapun nggak bisa nembus. Maka ketika ulama-ulama datang bermasalah dengan kelompok ini, maka yang dibutuhkan secara fungsional adalah yang seperti ini. Baru kemudian yang disebut wali. Dan ketika wali disampaikan ilmu pengetahuan modern, orang-orang yang biasa berbicara tentang sosiologi agama itu mencemooh. Nah, wali apa wali itu? Nggak ada itu rumusnya. Penyebar Islam itu ya tukang dakwah. Loh iya, disama tapi di sini disebut wali. Enggak ada, makamnya fiktif, wali tidak ada. Itu kan usum sekarang. Ngetren itu.
Nggak ada itu ilmu pengetahuan, nggak ada. Loh, ini orang ini ngomong apa? Satu-satunya penyebar Islam di dunia yang namanya wali hanya di Nusantara. Yang ke Afrika disebut syekhun biasa. Yang ke Eropa Tariq bin Ziyad bahkan panglima perang. Yang lain disebut ulama biasa. Tapi kenapa yang disebut di Nusantara ini disebut wali? Karena yang memegang agama di tanah Jawa sebelum Islam adalah Brahmana. Brahmana itu kasta tertinggi yang sudah tidak ngomongin dunia, khusus ngomong agama. Raja itu kasta kesatria, nggak boleh ngomong agama karena dia ngurus dunia. Di bawah raja ada Wesya, kastanya pegawai negeri, nggak boleh ngomong agama. Di bawahnya ada Sudra, itu petani pedagang, nggak boleh ngomong agama. Pedagang isek ngurusin dunia kok ngomong agomo, nggak boleh. Di bawahnya ada paria. Nah paria itu pengemis, nggak boleh ngomong agama. Pengemis kok ngomong agama. Di bawahnya ada kuca. Kuca itu tukang ngentit. Ya yang ngentit bansos lah kuca itu. Kuca itu tukang ngentit. Di bawahnya ada meleka. Meleka itu maling tapi kalau ketahuan lari. Di bawah meleka ada candala, maling tapi kalau ketahuan berani begal. Semua tidak ada yang boleh ngomong agama. Makanya ketika ada yang cerita bahwa Islam Indonesia disebarkan oleh saudagar, nggak jalan, buktinya nggak ada. Abad ke-7 Fatimah binti Maimun sudah sampai di Leran seorang pedagang, nggak ada bukti bahwa di situ ada penyebaran agama karena orang Jawa nggak mau Islam disebarkan oleh saudagar karena saudagar itu sudra. Jadi teori bahwa Islam disebarkan oleh saudagar tertolak dalam metodologi ilmiah. Lah kenapa wali? Ya yang punya kedudukan setara dengan Brahmana itu wali. Wali itulah khaufun alaihim walahum ya, nggak ada ketakutan, nggak ada kekhawatiran apa-apa karena punya sistem online sendiri terhadap Allah. Setelah Rasul dia punya sistem online sendiri. Qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu. Jangan download sendiri biasanya 25 tahun di padang pasir 3 tahun ini. Makanya para wali itu punya wifi dan wifi-nya bisa diakses kalau kita mau mengirim sesuatu dan kita nggak punya wifi karena kita kan nggak pernah download. Karena kalau kita diajak download biasanya 2 jam turu. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, nggak bisa, nggak punya wifi, kita nggak punya kuota. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, Allah suwene. Gitu. Makanya kita ini selalu diajarkan, wali itu punya kuota, bisa di-download 3 tahun download sendiri. Makanya kalau kita mau ngirim sesuatu, jangan lupa providernya para wali. Sama kayak sampean nggak punya wifi, cari aja wifi gratisan. Nah, .co.id. Makanya kita kalau mau ngirim sesuatu pakai wifi-nya Nabi ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam jamil anbiya wal mursalin Muhammad syahidi was salihin wa ila jami' awliya ila min asyarik al magharibi fi barriya wa bakhriya wa khusun sadara al syekh Abdul Qadir al Jilani wa li abaina ummahatina masyayikhina wa khusun Syekh Subakir abaina ummahatina khusun ila ruhi Pak Dewadul Al-Fatihah. Ya pasti nyampe pakai providernya Pak wali. Sama dengan kita kalau nggak bisa lihat Liverpool main, ya tunggu aja yang nyuting di Jerman sana. Sama dia dinaikkan ke satelit, dibagi ke seluruh dunia, namanya siaran langsung. Kebagian semua kalau ada siaran langsung. Makanya doa itu bisa dibagi, dan orang yang nggak percaya bahwa doa bisa dibagi, orang ini pasti nggak punya TV. Wali yang punya konsep setara Brahmana itu wali, dan Brahmana itu sakti karena dekat dengan Sang Hyang Widi. Loh, makanya sejarah pengislaman para wali itu dominan dengan cerita karomah karena yang dihadapi ini adalah orang-orang keramat semua. Brahmana itu hujan gimana itu luka sobek itu yang hilang. Loh, yang bawa Islam ya harus wali yang punya karomah. Setingkat di bawahnya adalah kiai punya mauna. Loh, makanya ini kemudian kita bisa lihat betapa peradaban maju ketemu dengan peradaban maju.
Baru setelah urusan perdemitannya itu beres, baru bisa dilakukan pekerjaan-pekerjaan dakwah, karena sudah tidak khawatir dipangan demit Jawa, karena dilakukan oleh Syekh Subakir ini. Ditumbalilah bahasanya itu. Nah, kemudian Sayyid Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir baru bisa berdakwah melihat keadaan. Turunnya di mana? Langsung di Sleman sana, di Turgo. Melihat keadaan, memetakan. Punya anak yang namanya Sayyid Ibrahim, pindah Palang Tuban. Punya anak Raden Rohmat Sunan Ampel. Anak Syekh Jumadil Kubro yang satu namanya Sayyid Ishak. Punya anak namanya Raden Paku Sunan Giri. Lu terus itu berputar, itu baru bisa. Baru kemudian Mbah Ngampel punya anak namanya Mbah Bonang. Teruskan Kanjeng Sunan Kalijaga, kembali masuk pedalaman, teruskan Sunan Geseng, ada di Tirto situ. Punya anak murid yang kemudian menjadi penguasa-penguasa Jawa, ada Joko Tingkir. Punya anak namanya Mbah Abdul Halim Pangeran Benowo. Diteruskan kembali oleh muridnya namanya Mbah Abdul Rahman di Lasem sana. Teruskan muridnya Mbah Abdul Jabbar di Tuban. Murid utamanya namanya Mbah Sufyan ada di Tuban. Teruskan murid utamanya namanya Mbah Abdul Halim di Boyolali. Teruskan muridnya namanya Mbah Abdul Wahid di Solotigo. Teruskan muridnya namanya Mbah Khairon di Purwodadi. Teruskan oleh muridnya namanya Mbah Asy'ari, punya anak Kiai Hasyim Asy'ari, pendiri Jamaiyah Nahdlatul Ulama. Jadi proses yang hari ini kita alami ini diperjuangkan dari sini dulu. Dan ini semua dikomando namanya Sayyid Muhammad, bapaknya Syekh Jumadil Kubro. Sayyid Muhammad ini adalah penerusnya Sayyid Abdul Malik, Sayyid Ahmad Jalaluddin Shah di Campa sana. Itu putranya Sayyid Muhammad, Sayyid Abdul Malik Mongolia. Itu penerusnya Sayyid Alawi Amil Faqih. Beliau adalah putranya Sayyid Mirbat, penerusnya Sayyid Ali Khalid Qasam. Di atasnya ada namanya Sayyid Alwi yang mengembangkan, membawa keluar dari Arab. Tadinya itu cuma di Arab sana. Terusan di atasnya ada namanya Sayyid Muhammad, putranya Sayyid Alwi, putranya Sayyid Ubaidillah, putranya Sayyid Ahmad Al-Muhajir. Disebut Al-Muhajir karena mampu hijrah keluar dari Jazirah. Putra Sayyid Isa Naqib, putra Sayyid Muhammad, putra Sayyid Ali Uraidi. Sayyid Ali Uraidi pejuang di sana dalam situasi sulit menghadapi konflik politik di Jazirah Arab. Itu putranya Sayyid Ja'far Shadiq. Sayyid Ja'far Shadiq karena keributan politik di sana sampai curhat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ashghilidh dhalimin bidh-dhalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selawat asghil. Itu Sayyid Ja'far Shadiq. Ini adalah putra Sayyid Bakir. Sayyid Bakir putra Sayyid Ali, Ali Zainal Abidin. Sayyid Ali Zainal Abidin putra Sayyidina Husain. Sayyidina Husain putra Sayyidina Ali, istri suami daripada Siti Fatimah binti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lho ono sing belok? Ndak ada. Karena dari jalur Sayyidina Husain yang terbunuh di Karbala, maka Islam di Indonesia mengenang peristiwa itu. Bulan Asyura disebut bulan Suro. Karena itu bulan duka, maka orang Jawa tidak mantu, tidak menikahkan anak. Karena itu bulan duka. Karena itu adalah bulan di mana cucu Rasulullah meninggal, maka kemudian bulan itu di sini melakukan santunan anak yatim. Loh, ini terkait. Arkeologi pengetahuannya ada, walaupun historiografinya tercerai-berai. Barangnya ini ono. Nah, sehingga kemudian bisa bertemu dengan budaya yang begitu kuat. Hanya masalahnya memang budaya Hindu itu rapuh kalau membangun kerajaan, karena raja-raja Hindu itu biasanya tahu-tahu meninggalkan tahta, entah kemana, nggak ada warisannya, karena untuk melakukan Upanishad, meninggalkan jati diri, sehingga tahu-tahu runtuh, bukan karena diserang siapapun.
Nah saat itulah kemudian para wali mempertemukan budaya dari sana ketemu dengan yang di sini, dipertemukan untuk tidak saling berbenturan. Karena prinsip Islam adalah mathaluhum fit Taurat wa mathaluhum fil Injil kazar'in akhraja syat'ahu fa'azarahu fastaghladha fastawa 'ala suqi ya'jibu zurra al-yaghidha bimul kuffar. Nanam. Makanya kemudian ketika ditanam ya dengan pola sini. Setelah wali, nah itu dengan pola sini namanya sunan. Wali itu konsep Al-Quran, inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun, tapi menggunakan bahasa sini dengan konsep sunan. Yang al-ulama warasatul anbiya ditanam di sini, ketemu dengan budaya sini. Jadi kekuatan teologi ketemu dengan budaya sosiologi antropologi di sini harus dipertemukan. Makanya al-ulama warasatul anbiya ketika di sini berubah menjadi kiai. Bukan ulama lagi tapi kiai. Kiai itu adalah dua dorongan besar. Satu dorongan teologi Islam, yang kedua adalah dorongan peradaban Nusantara. Maka kiai bukan bahasa Arab. Makanya nggak ada jamaknya kiai kumpul terus kuyaha, bukan. Anak kiai namanya Gus tiba-tiba jadi gawagis, yang nggak bisa. Loh, makanya kemudian kiai ini kumpul bertemu dengan peradaban sini. Makanya kiai itu tidak semata-mata ustadzun, tidak semata-mata ulama. Ketemu dengan tombak kiai pleret, ketemu dengan kebu kiai selamat. Maka representasi kiai adalah representasi peradaban, alim secara diniyah, alim secara sosial. Dia juga harus setajam tombak kiai pleret. Maka kiai kudu yo iso nyuwuk barang. Nah, loh, ini pertemuan. Sistem kebudayaan dipertemukan. Nah, kemudian yang punya patron kepada kiai ini yang disebut santri, bukan tilmidun atau murid, tetapi santri adalah dorongan teologis dan dorongan situasi sosial. Makanya yang namanya santri tidak semuanya alim, tapi siapapun yang punya kecenderungan kepada seorang kiai itu disebut santri. Gitu, yang punya genre teologi tetap tilmidun, berhadapan dengan kiai tetap tilmidun. Tapi muhibbin itu juga disebut santri, karena santri ini simbol peradaban, tidak murni mewakili tilmidun, tapi memperluas jatah tilmidun dalam konsep apa? Pengikut kiai. Jadi santri itu yo iso seneng tok karo kiai, yo santri. Makanya ketika perang 10 November yo ora sing iso maca kitab tok. Makanya kalau hari santri jangan lomba maca kitab tok. Karena ketika perang santri yo ora sing iso ngaji tok, yo ono sing gemblung barang. Makanya santri itu bisa jadi sudah mau sholat tapi terkadang ya isih dadu. Ya itu santri. Makanya longgarnya luar biasa konsep pengikutnya ulama di Nusantara. Maka ulama bisa merepresentasi wong beling ya iso mlebu apa semua. Tidak kemudian sing resik tok, semua temu. Itu konsep santri. Makanya kiai itu modelnya macam-macam. Ono kiai sing ngaji tok, ono sing nyuwuk tok, mewakili kiai pleret. Ono sing tukang gelut, mewakili kiai selamat. Lu ini makanya ini luar biasa. Jadi tadinya yang sempit baik tok dibangun sebuah konsep yang lebih luas sehingga mampu mewadahi semuanya. Maka konsep santri itu lebih mendekati kepada mayyuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang dikehendaki menjadi baik, dia dikasih ngerti urusan agama. Tadi ngerti tak nang kiai ngono wis santri itu sudah. Nah itulah. Jadi santri ini luas sebenarnya karena dia adalah pertemuan teologi dan pertemuan sosial budaya. Nah, proses seperti ini akhirnya menghasilkan sebuah sistem teologi dan sistem sosial. Dari peradaban Hindu, peradaban Majapahit yang tadinya adalah penguasa itu raja, yang pengikut adalah hamba, mulai digeser mengikuti Rasulullah.
Rasulullah, diperkenalkan peleburan makna apa yang dicita-citakan Rasulullah, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, maka kemudian lahirlah peleburan yang namanya ra'iyah. Jadi ra'iyah itu adalah pertemuan dari yang tadinya raja dan hamba menjadi orang yang saling bertanggung jawab. Maka di Indonesia semua bertanggung jawab bayar pajak, semua bertanggung jawab bayar pajak. Ada ditilang polisi yang nggak ditanya agamanya apa, sukunya apa. Makanya konsep ra'iyah adalah konsep yang sangat luas untuk menyebut semua manusia yang saling bertanggung jawab dalam sebuah bangsa dan negara. Maka semenjak konsep ra'iyah ditanam dan menjadi rakyat, maka kemudian para ulama tidak lagi mengkafirkan orang, karena sudah ra'iyah. Dan satu-satunya bangsa muslim dunia yang sanggup mengambil kalimat ra'iyah untuk menyebut warga bangsanya hanya ulama Indonesia. Tidak ada yang lain. Mulai ra'iyah, kumpul, dimasukkan ke dalam bahasa Islam, dikenalkan dengan istilah musyarakah, hidup bersama, saling berdampingan dan bersekutu, menjadi konsep masyarakat. Yang tadinya menang-menangan gak bisa, bicarakan baik-baik, masuklah konsep wasyawirhum fil amri, maka ruang pertemuan dalam dialektika antar ra'iyah disebut musyawarah. Wih, ini gak ada yang bisa. Kalau gak wali gak bisa. Kalau gak wali pasti takut, jangan-jangan istilah kiai nanti menghilangkan kiai Islam, kalah kiai Kebu Slamet. Enggak, ternyata belakangan yang menang tetap kiai haji. Enggak ada takutnya para wali itu. La ilaha illallah ditanam miftahul jannah ini menjadi sesuatu yang ada dalam opo la ilaha illallah. Enggak pernah takut. Kalau enggak dikibarkan jangan-jangan hilang. Enggak. Kalau dikibarkan malah hilang karena tembak polisi. Itu apa hebatnya sebuah sistem ini. Nah, sistem ini kemudian merubah sebuah mindset besar namanya peradaban Nusantara, yang tadinya bermula dari sebuah gundukan kecil di atas Bukit Tidar, berangkat dari gunung kecil mampu menjadi air bah, merubah tatanan baru, merubah dinamika baru, sehingga kemudian semua bersepakat bahwa ini adalah pekerjaan para wali. Maka teritori di mana terjadi perubahan sistemik, karena ini pekerjaan wali, semua bersepakat disebut wilayah. Artinya ini adalah daerahnya para wali. Maka orang yang memimpin daerahnya para wali disebut wali kota. Maka kalau cari pemimpin, carilah yang mengerti wali. Jangan sampai yang memimpin kota adalah orang yang tidak mengerti wali. Sekian tahun saya berbicara, nggak ada orang mau dengar, tapi sama Pak Wali didengar. Iya Gus, butuh sapi Pak Wali. Iya, saya belikan. Demi apa? Demi kejayaan Nusantara yang berawal dari Magelang. Ini nggak bisa orang sembrono kalau sudah seperti ini. Banyak sekali tiba-tiba sekarang tentara juga harus tahu, pengendali wilayah jangan lupakan wali. Makanya penjaga wilayah ditaruh sama Bung Karno persis di makamnya para wali. Jadi kenapa TNI ini ditaruh di Gunung Tidar? Biar tahu bahwa penjaga wilayah tidak boleh meninggalkan para wali. Nggak boleh, karena ini yang bikin. Kalau kita minum air jangan lupa yang menggali sumur. Makanya kita nggak boleh lupa. Nah, kalau kemudian pemimpin-pemimpin sekarang terpapar yang begitu-begitu dengan wali, nggak ada. Jangan berharap bangsa ini akan bangkit, karena tidak ada rasa syukur terhadap para pendahulu ini yang disebut walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Maka Magelang jaga betul, cari pemimpin yang mengerti wali ini. Karena kami semua di Indonesia menjadi demikian karena dimulai dari kota kecil namanya Magelang, sebuah puncak kecil namanya Gunung Tidar, dan sebagai pencetus para wali dijaga oleh tentara, dijaga oleh Akmil. Jangan sampai kedaulatan wilayah diganggu. Maka penjaga wilayah ditempatkan persis di tempat para wali, di tempat wali pertama yang membangun
wilayah ini loh Pak Dandim. Makanya tentara harus menjaga makam para wali. Urusan ngaji biar urusan saya. Gitu loh. Akhirnya jadi bangsa dan negara. Yang tadinya tidak terjamin jadi terjamin. Akhirnya apa yang difirmankan Allah, wattini wa zaitun wa turi sinina wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radatnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Terjaga di Indonesia. Manusia sudah dibikin baik oleh Allah. Sudah tidak dikasih tanduk, artinya bukan tanduk-tandukan. Sudah dikasih akal, artinya apa? Hayawanun natik. Tidak dikasih taji, akhirnya sudah buka kabluk-kablukan. Manusia sudah baik, akhlaknya sudah ada. Makanya manusia nggak kenal agama pun sudah baik. Makanya ada yang menulis sebuah naskah panjang namanya Ibnu Tufail, Hayyu Ibnu Yaqdhan, si hidup anak si sadar, yang disadur ke orang Eropa menjadi sebuah film berjilid-jilid, judulnya Tarzan. Itu Hayyu Ibnu Yaqdhan, si hidup anak si sadar, karyanya Ibnu Tufail. Orang Eropa menyadur menjadi Tarzan. Banyak naskah-naskah disadur. Majdulin menjadi Magdalena. Iya. Nah, peradaban yang demikian maju ketemu. Makanya para wali ini desainer yang luar biasa. Sehingga kalau ada pertanyaan terdepan yang selalu ditanyakan antropolog dunia, Clifford Gates sampai gagal menulis Santri Priayi Abangan. Dennis Lombat gagal menulis Nusa Jawa Silang Budaya karena dia nggak ngerti wali. Ketika bertanya apa bedanya bangsa di dunia hari ini, ketika berbicara bangsa dan negara, bedanya satu. Arab satu bangsa pecah jadi puluhan negara, Eropa satu bangsa pecah jadi puluhan negara, tapi Nusantara puluhan bangsa bersatu dalam satu negara, Kesatuan Republik Indonesia. Siapa desainernya? Wali ini. Sehingga kita terbiasa bersatu bersama dalam segala hal. Seluruh air minum tiba-tiba bersatu dalam nama Aqua, nggak masalah. Seluruh roda dua bersatu dalam nama Honda, padahal Mio, nggak masalah. Seluruh mie instan bersatu dalam nama Sarimi, nggak ada masalah. Seluruh pembalut bersatu dalam nama Softtek, nggak masalah. Dan ibu-ibu terbiasa menyatukan kongwan sebagai bungkus tapi isinya renggi. Nah, biasa aja di Indonesia. Ini loh hebatnya. Dan itu terjadi, makanya para ulama penerus para wali, para kiai, begitu teritori ini diganggu, semua sedang berpikir bagaimana caranya mempertahankan, yang lain masih berpikir, tapi penerus para wali yang namanya santri langsung mengambil sikap, ini adalah jihad melawan penjajah. Maka keluarlah rekomendasi keputusan yang sangat penting yang menghalalkan darah para penjajah yang dikenal dengan resolusi jihad 22 Oktober. Sehingga semua orang tahu ternyata 10 November itu adalah ledakan, sumbunya ada di 22 Oktober resolusi jihad. Maka pemerintah yang waras melihat itu sebagai sebuah keharusan bahwa ada hari santri Indonesia. Nggak bisa enggak, ada hari santri, dan ini nggak bisa ditutupi. Makanya tidak ada 10 November tanpa 22 Oktober, dan itu NU sendiri. Nah, ini yang harus dicatat. NU sendiri, padahal NU itu dari dulu selalu pengen bersama. Ketika semua orang mengatakan kamilah yang terbaik, ya'lu wala yu'la alaih, Kiai Hasyim Asy'ari mempersilahkan, mari kita bentuk organisasi Islam terbesar, bersatunya organisasi Islam. Maka dibikinlah MIAI, Majelis Islam A'la Indonesia. Ya sudah ribut lagi, mari kita bermusyawarah. Kiai Hasyim, tidak apa-apa, kita bikin lembaga musyawarah. Maka berdirilah Majelis Syuro Muslimin Indonesia. Kiai Hasyim selalu pengen bersama. Tapi ketika orang-orang ini tiba-tiba melihat kekuasaan, pikirannya berbeda. Tadinya atiullah bersatu, wa atiur rasul bersatu, tapi begitu wa ulil amri minkum, kumnya dia sendiri, nggak mau bergabung dengan yang lain. Pengalaman itulah maka kemudian ketika Indonesia sudah merdeka, ada yang memperdebatkan Pancasila, ada yang menganggap Indonesia belum final, maka mereka mundur dari perlawanan melawan sekutu.
Dan yang tidak pernah mundur adalah santri, walaupun sendiri bikin keputusan resolusi jihad 22 Oktober tanpa yang lain. Kita perang di Surabaya. Inilah yang sering ditanya, kenapa Kiai Hasyim itu kan paling seneng bersatu, paling seneng seperti 212 sampai reuni. Tapi kenapa ketika bikin resolusi jihad kok nggak ngajak Masyumi, tapi kok sendirian? Karena apa? Kalau sudah urusan perang, nggak usah nunggu yang lain. Kalau sudah urusan bangsa dan negara yang akan menjamin manusia yang baik, yang akan menjamin agama yang baik, harus dilakukan tanpa harus berkompromi dengan yang lain. Itu santri. Makanya ketika bangsa ini terancam, yang muslim banyak yang jadi pemberontak di PRRI, Permesta, di DITII, bangsa ini harus dijaga, jangan sampai pecah, jangan sampai hilang. Maka kemudian NU santri lebih baik berkawan sama PKI daripada sesama muslim tapi ingin berontak. Maka kemudian Kiai Hasyim dan NU waktu itu masuk di dalam Nasakom, nasionalis agama dan komunis. Tapi ketika PKI juga berontak, yang pertama kali menghabisi adalah santri. Makanya ketika dibilang santri awas PKI bangkit lagi, santri wes ngerti PKI sudah nggak ada. Abang biyen sing ngarit nggak ada, nggak bisa dibohongi. Padahal PKI bangkit lagi. Enggak, kalau kamu tahu bangkit tangkap aja, masuk tahu nggak ditangkap. Sudah, kenapa? Karena Kiai tahu orang-orang PKI yang selamat sudah ikut Torekoh, anaknya sudah mondok. Sama tabat yada Abi Lahab wa tab, itu sangat keras terhadap Abu Lahab. Tapi kenapa Rasulullah jarang bahkan tidak pernah menggunakan ayat itu untuk ngimami sholat? Karena anaknya Abu Lahab sudah jadi makmumnya Rasulullah. Ini betapa kita indah berbangsa dan bernegara. Kenapa? Karena keamanan bangsa dan negara ini utama. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, manusia yang baik terjaga. Kalau tidak terjaga akan buruk. Tanpa aman wa amilus sholihat, maka aman wa amilus sholihat dijaga. Kiai bikin pesantren-pesantren, tapi manusia yang baik ini, agama yang baik tidak akan pernah ada artinya ketika tidak ada keamanan bangsa dan negara, tidak ada baladil. Amin. Maka tentara, polisi punya tanggung jawab besar bahwa nasib kami para ulama, nasib yang baiknya para manusia ditentukan oleh ketegasan TNI Polri untuk menjaga keamanan bangsa dan negara. Karena kami sudah bersepakat bahwa pengacau yang boleh mengeksekusi adalah TNI sama Polri. Kalau seandainya santri diperbolehkan, tak disi sampean. Tapi ra oleh. Aku nek ngeplak uang 1 juta. Makanya ilmu saya yang mukul orang pecah kepalanya nggak bisa saya ajarkan, karena anak-anak sekarang takut nempiling orang 60 juta. Loh, ini tugas berat penjenengan ini. TNI Polri tidak boleh main-main urusan keamanan bangsa dan negara, karena tanpa keamanan bangsa dan negara manusia yang baik akan hancur, agama yang baik juga akan hancur. Timur Tengah manusianya baik-baik, ganteng-ganteng, agamanya pinter-pinter, remuk semua tanpa keamanan bangsa dan negara. Dan semenjak konflik Iran sampai konflik Suriah, data UNHCR 150 juta urban dari Arab ke Timur Tengah, ke Eropa sudah tidak lagi beragama Islam. Mereka sudah menjadi orang-orang yang tidak beragama Islam. Ini yang namanya pemurtadan syar'i. Jadi murtad syar'i itu yaitu karena semua pengen mendirikan negara Islam. Nah, di sini loh Pak, tugas penjenengan ini berat. Makanya saya kemarin sampai usul, sudahlah TNI Polri nggak usah bersama rakyat. Kenapa? Karena sekarang rakyatnya cerewet, pengen ngerubah Pancasila. Kalau rakyatnya pengen ngubah, apa TNI Polri mau bersama yang pengen ngerubah? Itu mereka juga rakyat. Maka sebaiknya TNI Polri bersama Pancasila dan UUD 45. Kalau bisa syukur tambah 1 bersama santri, nggak apa-apa. Karena santri belum pernah punya sejarah berkhianat pada bangsa dan negara Indonesia. Loh, ini Pak Wali ini menjaga keamanan bangsa dan negara. Jadi sekarang yang maka bangsa dan negara ceritakan yang baik. Jangan kalah sama orang Malaysia. Bangsa dan negaranya memang multikultur dan multi etnis. Maka kembali diserahkan kepada si Upin dan si Ipin.
Dia tidak boleh lupa bahwa di Malaysia ada anak-anak India. Kenalkan dengan tokoh kecil namanya Jarjit. Dia nggak boleh lupa ada anak-anak Cina, kenalkan Mei Mei. Dia nggak boleh lupa ada anak-anak Indonesia, kenalkan Susanti. Itu cara mereka agar menjaga bangsa dan negara. Perang besar di Jepang antara restorasi Meiji dan Tokugawa itu melebihi konflik PKI dan 65, melebihi 48, tapi dilupakan sama orang Jepang. Semua harus bersatu. Maka mereka tidak mengungkit-ungkit kembali Tokugawa dan restorasi Meiji, tapi cukup dijelaskan dengan film sederhana yang bisa dipahami oleh anak-anak kecil dan anak-anak muda. Kasih judul Samurai X dengan tokohnya Rory Kenshin atau si Kenji Himura. Dahsyatnya luar biasa orang-orang ini, maju. Bangsa Jepang, bangsa Amerika sama-sama kuat. Amerika kalah di Vietnam. Dia tidak pernah mengatakan kami menang. Enggak, cukup diajarkan nonton film Rambo 1-6. Ketika Amerika ditekan oleh Cina dengan spiritualitas baru, dan Amerika sebagai bangsa urban tidak punya spiritualitas terhadap Cina, dia dengan tersenyum hanya bikin kami juga punya American Kungfu, American Shaolin. Dia nggak malu. Dengan Jepang kami juga punya American Ninja, kami punya American Samurai. Bahkan samurai terakhir dari Amerika namanya Tom Cruise dalam sebuah film The Last Samurai. Coba, indahnya luar biasa. Ini dunia modern. Amerika ketika gagal bayar obligasi kepada Shanghai Corporation, dia menyerah, tapi cara menyerahnya lucu karena dia gagal bayar obligasi. Dia bikin film 2020, kiamat di Amerika, yang selamat hanyalah Cina. Dia bikin, gak malu dia. Ya, ketika Amerika sudah gagal membendung teknologi pindah ke Cina, teknologi HP, teknologi laptop pindah ke Cina semua, dia nggak malu. Ya sudah, kami kalah. Dia bikin film Mortal Engine. Dan Cina juga nggak terus sok-sokan. Ya sudahlah, kalau kamu nyerah, serahkan kembali tongkat Sun Gokong kepada kami. Maka dia bikin film The Forbidden Kingdom, di mana tongkat Sun Gokong diserahkan kembali ke Cina oleh seorang anak kecil Amerika dikawal oleh Jackie Chan. Ini dunia baru, sanepo baru. Makanya Cina ini sebuah bangsa baru nanti kalau dia adidaya, hati-hati. Dia sudah tidak ribut masalah agama. Ya tenang aja dia, orang mau beragama apapun yang penting apa? Yang penting produktif. Bagi mereka kalau Tuhan terlalu rewel melarang judi, dia bikin dewa judi. Tuhan terlalu rewel melarang mabuk, dia bikin dewa mabuk. Kalau Tuhan terlalu rewel, terlalu berkuasa, terlalu dominan, dirusak sama Sun Gokong, naik ke langit suruh ngungsi Tuhannya. Nah itu nanti yang bisa berimbang orang Indonesia, dan sudah disiapkan para wali untuk menghadapi situasi seperti itu. Karena para wali sudah menyiapkan sebuah legenda besar yang berdiri di antara manusia dan para dewa. Siapa itu? Semar Gareng Petruk Bagong. Dan kalau Sun Gokong pernah merusak kayangan, Semar pernah ngentuti kayangan. Dan itu dipertemukan di sini sama Syekh Subakir dalam Sabdo Palon dan Noyo Genggong yang versi awal, bukan versi Belanda. Kalau versi Belanda ditulis oleh Ngabdullah, orang dari Bakaran Padi, yang kemudian salah satunya menulis juga namanya Darmo Gandul Gadoloco. Nah itu, dan ini sudah, loh makanya hati-hati membangun bangsa masa depan ini. Yang gini-gini jangan tercerabut. Polri jangan lupa penjaga wilayah penjenengan, jangan sampai lupa para wali. Makanya kalau kejauhan ke Syekh Subakir, cari yang di sekitar Watugong mana, cari yang di sekitar mana Sespim sana itu di mana, cari makam wali di sekitar Cilangkap mana. Itu karena apa? Penjaga wilayah. Masa nggak kenal dengan yang membangun wilayah? Maka jangan sampai dimanapun Kota Magelang jatuh ke orang yang tidak mengerti konsep para wali. Ini bahaya. Ini berat ini. Saya mesti ngomong. Ini loh. Amma ba'du. Ibu Khotimah. Ini hari santri, makanya Masya Allah. Ini negara membuka diri. Hari santri. Makanya ketika santri dikasih hari santri dan bangsa ini mengerti,
Ya sudah, santri tidak pernah bertanya pada pemimpin negeri ini. Santri adanya, ya kaulah pemimpin kami, ya sudah. Kalau mau mengalahkan, tunggu 5 tahun lagi, bikin partai dan kita kalahkan secara konstitusional lewat pemilu. Jangan diturunkan di tengah jalan, itu nggak gentle. Apalagi diolok-olok, ini bukan nalar santri nggak pernah begitu. Makanya ketika pemimpin santri diturunkan, santri juga tidak pernah balas dendam, biasa aja. Maka kalau pengen aman, bekerjalah dengan santri, bersama santri yang nalarnya nggak perlu lagi ditata. Fa insya Allah nalarnya nalar Indonesia, karena khol Syekh Subakir. Pasti orang kalau khol ziarah ke makam Syekh Subakir, pasti kalau ada sesuatu, tanah itu akan dipertahankan karena di situ ada makam gurunya. Ziarah ke Jombang, ke tempat Kiai Hashim, ada sesuatu dengan Jombang, pasti akan dipertahankan karena di situ ada makam gurunya. Pergi ke Surabaya, ada makam Mbah Ngampel, pasti dipertahankan apapun yang terjadi dengan Surabaya karena ada makam Sunan Ampel. Rasa cinta pada tanah air terpupuk dengan sendirinya ketika berziarah ke makam para gurunya. Tidak perlu lagi diajari hubbul wathan minal iman karena santri sudah menjalankan. Dan jangan khawatir, santri tetap akan mempertahankan tanah air karena guru-gurunya ada di situ dan rasa cintanya dipupuk dari khol, dari ziarah, dan ini sudah dijalankan oleh para santri, para penjaga. Maka harus datang ke makam para wali. Kalau nggak ngerti caranya berdoa, biar saya yang mengajarkannya. Tak pimpinlah, Fatihah, tapi sambil bawa bedil, bilang, wahai para wali, engkau dulu bikin wilayah, menciptakan wilayah, kau jaga dengan doa, kau jaga dengan pedang. Bagi kami tidak mengerti itu, kami hanya mengerti menjaga wilayah dengan bedil kami. Kita ini ono apa-apa bedil sewen. Nah, kalau dengan dalil urusannya kami lah, para kiai dalili. Lah itu makanya TNI Polri senjatanya bedil. Nggak ada TNI Polri kok pentungan, nggak ada. Kalau pentungan nggak mempan, bedilnya keluar. Ini jaga keamanan bangsa dan negara, karena nasib manusia yang baik, nasib agama yang baik ditentukan oleh bangsa dan negara yang aman dalam konsep baladil amin. Bernuwun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.